Yusuf di rumah Potifar. Hal oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar, tetapi juga menyadari bahwa dosa adalah melanggar kekudusan dari Allah. Yusuf itu tegap badannya dan elok parasnya. Salam saudara, puji nama Tuhan. Saat ini saudara, kita bisa bertemu kembali dalam channel Beriman dalam Logika yang Sehat. Saudaraku, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang saya beri judul Yusuf di rumah Potifar. Menurut Kejadian pasal 39. Saudara, sebelum saudara menyimak bersama-sama mengenai tayangan ini, baiklah saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab saudara, dan mempersiapkan buku catatan untuk menjadi sebuah catatan yang berarti bagi saudara, supaya tayangan ini menjadi berkat bagi hidup saudara. Dan jangan lupa, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara yang seiman, supaya mereka pun diberkati, seperti saudara diberkati. Puji nama Tuhan. Yusuf menjadi penjaga kekudusan hidup keluarga menurut kitab Kejadian pasal 39. Dalam kitab Kejadian khususnya pasal 39, kita menemukan kisah Yusuf, seorang tokoh yang tidak hanya dikenal karena kesetiaannya kepada Allah di surga, tetapi juga karena integritasnya dalam menjaga kekudusan hidup keluarga. Yusuf yang dijual sebagai budak di Mesir menjadi contoh nyata bagaimana seorang dapat mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual meskipun berada dalam situasi yang penuh godaan dan tantangan. Saudaraku, Yusuf dan tantangan di rumah Potifar. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar, seorang pejabat tinggi Firaun. Meskipun statusnya sebagai budak, Yusuf menunjukkan dedikasi dan integritasnya yang luar biasa dalam pekerjaannya. Potifar melihat bahwa Yusuf diberkati Allah dan mempercayakan seluruh urusan rumah tangga kepada Yusuf. Bahkan pekerjaan apapun ditangani oleh Yusuf. Namun tantangan terbesar Yusuf datang dari istri Potifar yang mencoba merayu Yusuf untuk berbuat dosa. Istri Potifar berulang-ulang kali menggoda Yusuf, tetapi Yusuf dengan tegas menolak. Yusuf menyadari bahwa dosa bukan hanya melanggar kepercayaan Potifar. Yusuf menyadari bahwa dosa bukan hanya sekedar bagaimana dia melupakan sesuatu dari pekerjaannya yang sebenarnya, yaitu mengurus rumah tangga Potifar, tetapi juga menyadari bahwa dosa adalah melanggar kekudusan dari Allah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Yusuf berkata dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, saudara bisa membuka Alkitab saudara secara mandiri. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf yang memiliki perawakan yang berbeda dengan para budak pada umumnya yang berada di rumah Potifar, di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 terdapat sebuah parse. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, saya akan menunjukkan dalam nat aslinya dalam tayangan ini, di mana di dalam nat aslinya saya akan memberikan tanda kotak merah, saudaraku. Saudara bisa perhatikan bersama-sama tanda kotak merah di dalam tayangan ini. Di situ ada sebuah kata yang mengatakan, wa yehi Yosef, yepeh toar wi yepeh mare. Saudaraku, ada sebuah kata dalam setiap teksnya yang diartikan secara literal. Adapun Yusuf itu tegap badannya
dan elok parasnya. Ketika saya coba mencermati di dalam teks Septuaginta yang menerjemahkan demikian, dan Yusuf itu elok parasnya dan amat elok parasnya. Apapun terjemahan farse ini, maknanya tetap sama, yakni Yusuf menarik baik dalam penampilan secara fisik maupun penampilan secara perilaku sehari-hari. Saudaraku, bagaimana mungkin jikalau ada seorang pria yang begitu tegap, gagah, dengan perawakan yang begitu tampan di hadapan para cewek, saudara, para perempuan-perempuan, sekaligus dia memiliki perilaku yang anggun, perilaku yang baik, bagaimana mungkin tidak menarik hati seorang perempuan yang melihatnya? Tentu saja, saudara, kita sebagai manusia yang biasa, manusia yang lemah, pasti pun akan mengakui bahwa ketika kita melihat seorang laki-laki dengan perawakan seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa perawakan yang tegap, ganteng, gagah, tampan, dengan perilaku yang bagus, elok rupa, elok perilakunya, tentu akan banyak mencari sebuah simpati dari para kaum perempuan. Dengan penampilan yang demikian, membuat Yusuf begitu istimewa di Mesir, begitu istimewa di hadapan para perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, dengan perawakan yang lebih tinggi dari kebanyakan orang Mesir, dan perawakan yang lebih tinggi dari kebanyakan para budak dan pelayan-pelayan lain, dengan berotot dan berotoritas yang diberikan kepada Yusuf sepanjang pengabdian di Mesir, menjadikan istri Potifar memandang Yusuf dengan penuh hawa nafsu birahi. Saudara bisa perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7. Saya akan memberikan teks aslinya dalam tayangan ini. Saudara bisa memperhatikan bersama-sama di dalam tayangan ini. Dalam teks asli yang saya beri tanda merah, saudaraku, di situ ada kata ethne, diartikan memandang Yusuf. Kata ethne juga diartikan memandang organ fisik Yusuf secara amoral. Artinya memandang dengan nafsu birahi, memandang dengan penuh hawa nafsu, ingin memiliki Yusuf, bukan hanya memiliki secara hati, tetapi secara badan. Sedangkan di dalam teks yang berwarna biru, saudara, di situ ada kata sikbah. Kata sikbah di sini diartikan berbaring untuk bersetubuh atau berhubungan seksual. Tindakan ajakan istri Potifar bukan hanya dilakukan sekali, namun dilakukan secara intensitas yang berulang-ulang kali. Ini artinya ada sebuah tindakan yang begitu agresif dilakukan oleh seorang istri Potifar, salah satu pejabat di Mesir. Lalu bagaimana Yusuf menjaga integritas dalam menjaga kekudusannya? Yusuf memahami bahwa kekudusan hidup bukan hanya tentang menjaga diri dari dosa secara fisik, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan pikiran yang murni di hadapan Allah. Penolakannya terhadap godaan istri Potifar menunjukkan komitmen yang kuat untuk hidup sesuai kehendak Allah. Meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang berat. Saya coba membuka dalam literasi Talmud Yahudi. Di situ dituliskan tentang ketertarikan istri Potifar dengan ketampanan Yusuf yang menjadikan dirinya ingin berhubungan intim dengan Yusuf. Dalam hal ini istri Potifar merasa heran dikarenakan Yusuf yang terus-menerus menolaknya. Setiap tindakan istri Potifar dengan intensitas yang tinggi, dengan agresivitas yang tinggi, hal itu menjadikan Yusuf semakin menjauh dari istri Potifar. Suatu hari, saudara,
Di saat istana Potifar tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Istri Potifar dengan nafsu birahinya memaksa Yusuf untuk berhubungan badan. Istri Potifar memegang erat pakaian Yusuf dan menuntut Yusuf untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan ini, tindakan amoral ini. Yusuf berpikir dengan cepat untuk dapat segera mengelak dan pergi dari himpitan istri Potifar dengan cara melepaskan jubahnya dan berlari keluar dari istana tersebut. Penguasaan diri Yusuf atas nafsu birahi istri Potifar ini menjadikan Yusuf luki dengan Yusuf yang saleh. Dan ketiga istri Potifar akhirnya menuduh Yusuf secara tidak benar. Yusuf dipenjarakan. Yusuf tetap setia kepada Allah. Ia tidak membiarkan kepahitan atau kekecewaan menguasai hatinya. Sebaliknya, Yusuf terus mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam hidupnya. Saudara, seringkali kita pun demikian. Kita menghadapi sesuatu, hal yang membuat diri kita merasa kecewa, merasa kita pahit oleh karena kita dikhianati dalam kebenaran yang kita junjung tinggi. Tetapi yakinlah, kita akan hidup sebagaimana Yusuf hidup. Kita akan dipercaya oleh Tuhan sebagaimana Tuhan mempercaya Yusuf bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam hidupnya. Saudaraku, ada satu pelajaran yang menarik yang patut kita ambil dalam kisah Yusuf ini. Kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 39 memberikan pelajaran berharga bagi keluarga-keluarga masa kini. Yusuf mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam hubungan keluarga, baik sebagai suami, istri, anak, ataupun saudara. Integritas dan kesetiaan kepada Allah harus menjadi pondasi setiap hubungan keluarga. Menjaga komitmen. Yusuf mengingatkan kita untuk tetap setia dalam komitmen kita, baik dalam perkawinan maupun dalam hubungan keluarga lainnya. Godaan dan tantangan mungkin datang, tetapi integritas dan kesetiaan kepada Allah itu yang harus kita selalu junjung tinggi dalam kehidupan kita. Berikutnya, saudara, kita dapat mempelajari bagaimana kita harusnya menjaga dan menghormati batasan-batasan otoritas dan wewenang kita ketika kita ada di satu tempat. Yusuf menunjukkan pentingnya menghormati batasan dalam hubungan dan ia tidak membenarkan atau membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang dapat merusak kepercayaan dan kekudusan hidupnya. Inilah yang patut kita teladani, saudara. Sejauh mana batasan-batasan kita dalam satu tempat, di dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, dalam satu gereja, bahkan di dalam keluarga kita. Kita harus tahu bahwa kita harus menghormati batasan dalam hubungan itu. Dan yang selanjutnya, saudara, Yusuf senantiasa mempercayakan diri dalam rencana Allah. Meskipun Yusuf menghadapi banyak kesulitan, ia tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik baginya. Keluarga-keluarga masa kini dapat belajar dan mempercayai bahwa Allah bekerja dalam setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Saudaraku, seringkali kita tidak bisa melihat bagaimana Allah hadir dalam setiap kesulitan kita. Seringkali kita dibutakan oleh banyaknya kesulitan, oleh besarnya kesulitan. Tetapi disitulah Allah sebenarnya bekerja. Ketika engkau, ketika kita, ketika saya, ataupun siapapun saudara, memikirkan besarnya masalah, maka kita akan mengecilkan kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita meyakini dan ketika kita melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan dan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang terdahulu, kita akan melihat rencana Allah
itu pasti dan amin. Yusuf adalah teladan yang luar biasa dalam menjaga kekudusan hidup keluarga. Melalui kesetiaan, integritas, dan kepercayaan kepada Allah, Yusuf menunjukkan bahwa kekudusan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Kisah Yusuf menginspirasi kita untuk membangun keluarga yang kuat dalam pondasi iman Kristen yang benar, yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang kokoh. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, bahkan dengan berkembangnya media sosial yang begitu cepat dan tidak bisa kita tandingi, saudaraku, mari kita meneladani Yusuf dengan menjaga kekudusan hidup keluarga kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi generasi-generasi berikutnya. Baiklah saudara, demikian yang bisa saya bagikan dalam tayangan yang singkat ini. Jikalau saudara merasa diberkati, saudara bisa menulis dalam kolom komentar, ataupun saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang lain yang seiman dengan kita, supaya mereka pun diberkati sebagaimana saudara dan saya diberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.